bila kita melihat perbuatan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berzikir dengan jari jemarinya. Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang banyak yang Nabi SAW yaitu berzikir dengan asabi, yaitu dengan jari jemarinya. Baik, jari jemari saja. Maka yang lebih utama, yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW adalah yaitu dengan berzikir dengan jari jemari. Dan tidak pernah satupun riwayat yang sahih menyebutkan Rasulullah berzikir dengan bebatuan atau dengan biji. Maka berzikir dengan alat tasbih digital sama halnya dengan kerikil dan yang lainnya. Bahkan ada satu riwayat bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendapati orang-orang sedang berzikir dengan menggunakan bebatuan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Uddu sayyi'atikum." Lebih baik kalian hitung saja dosa-dosa kalian. Sehingga dari itu Syekh Bakar Abu Zaid menganggap bahwa berzikir dengan bebatuan atau semacamnya ini perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat. Secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya, dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi nggak kuat. Pendapat yang marju. Mudah juga adalah dengan menggunakan HP ya. Dengan menggunakan HP ya, kita memegang sholat sambil kita memegang mushaf ya, bisa kita begini. Oke saja, atau kita begini, insya Allah nggak ada masalah. Kita sambil begini kita memegang mushaf. Ketika kita ingin ruku, maka tinggal kita masukkan di kantong, baru kemudian kita ruku dan sholat seperti biasa. Nanti kalau kita ingin lanjutkan, tinggal kita pegang kembali, kemudian kita baca mushaf, terserah mau setengah juz, 1 juz, sepuas kita, dan ini gerakan yang ringan juga dengan memegang mushaf. Yang perlu saya ingatkan, adapun makmum ya, Memegang HP ya ketika sholat atau mushaf, itu sebaiknya tangan kanan atau tangan kiri. Jawabannya kanan, karena pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kanan berada di atas. Selanjutnya Anda ngambil mushaf itu, disaku, kemudian dibaca. Lebih baik mana Pak, mushaf atau HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya? Dua-duanya bagus, tapi cara praktis mungkin HP lebih praktis. Mushaf itu selesai dibaca, kita akan taruh. Kalau kantong Anda itu berada di bawah, jadinya mushafnya di kantong bawah. Tapi kalau kantongnya ada di atas, mungkin lebih aman. Cuman kalau ruku, sensitif, jatuh. Sujud, jatuh. Ya. Tapi kalau HP, begitu selesai, HP dimatikan. Masukkan kantong. Nah ini kan Qur'annya tidak nampak tuh. Mau kena duduk, insya Allah lebih aman. Karena dia nggak nampak Qur'annya. Begitu dia bangkit ke rakaat berikutnya, baca surat, dia ambil HP, dinyalain. Dinyalainnya gimana Pak? Pakai fingerprint. Ketika pakai finger kan langsung buka. Jadi jangan pakai password ya, kelamaan. Maka gunakan finger, jadi langsung nampak. Cara itu insya Allah yang bisa Anda lakukan dalam rangka untuk melaksanakan sholat dengan menggunakan HP, agar kita bisa lebih lama menyelami ayat-ayat yang kita baca. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikannya, ya saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah sholat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan mazhab. Yang ada setelah sholat 5 waktu, Nabi setelah salam istighfar 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya salam-salaman selesai sholat subuh dan selesai sholat asar? Salam-salaman, baik nggak salam-salaman? Selesai sholat, nah colek ya, colimang le. Baik atau enggak? Baik. Berguguran dosa kita salam-salaman. Iya. Nah mereka malah bertanya kepada Iz bin Abdus Salam yang dikhususkan selesai apa? Sholat subuh dan sholat asar. Lihat jawabannya Iz bin Abdus Salam yang dijadikan dalil oleh sebagian orang. Pembagian bidah menjadi 5, bolehnya bidah hasanah Iz bin Abdus Salam. Perhatikan apa kata beliau. Al-musafahah aqbas subhi wal asri minal bid'i, minal bid'i, ya, bersalam-salaman
selesai sholat subuh dan sholat asar dari perbuatan bid'ah. Kata beliau, baik nggak salam-salaman? Menurut teori orang bid'ah sana, baik. Dan kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu, tidaklah seseorang berbuat satu perkara bid'ah dalam agama kecuali dia telah mematikan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang Al-Fatihah satu, ada yang dua, ada yang apa? Tiga. Ketika dia melakukan tiga hal yang saya sebutkan tadi, maka dia telah meninggalkan sunnah Rasulullah, telah mematikan sunnah Rasulullah. Apa itu? Rasulullah selesai salam, salam ke kanan, salam ke kiri, beliau langsung mengatakan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan apa? Bukan amin, bukan Al-Fatihah, bukan. Bukan juga salam-salaman. Ketika Anda berbuat salam-salaman atau Anda berkata Al-Fatihah, maka Anda sudah meninggalkan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang mengatakan bid'ah bukan saya loh ya. Yang mengatakan bid'ah salam-salaman selesai sholat itu Is bin Abdul Salam, yang Anda nukilkan ucapannya membolehkan bid'ah hasanah. Iya. Kecuali kata beliau kecuali boleh kita salam-salaman liqadimin yajtamu biman yusafihu qabla as-salah. Ada orang datang sebelum masuk masjid ketemu sama kita, "Wei fulan, kemana kamu sudah lama kelihatan?" Salaman kita sama dia. Ini baru boleh kata Is bin Abdul Salam. Ketika dia datang safar, sudah lama kita tidak ketemu, ini baru salaman dari luar masjid, habis sholat salam lagi. Ini adalah perkara bid'ah kata beliau. Yajtama biman yusafihu qabla salat fa innal musafa masyruh indal qudum. Kata beliau, salam-salaman itu yang disyariatkan. Berarti tadi tidak disyariatkan. Yang disyariatkan ketika ada orang yang datang pulang safar atau apa, dia datang baru ketemu, baru kita salam-salaman. Iya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam salati bil adhkaril masyru'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, kata Is bin Abdul Salam, beliau berzikir. Bukan salam-salaman. Jelas. Jadi Is bin Abdul Salam dengan tegas beliau memerangi yang namanya apa? Bid'ah yang dianggap oleh orang hari ini apa? Hasanah. Ni Wahabi. Dia tahu tak? Nak tahu arti ahli bid'ah pada zaman sekarang. Ahli bid'ah ialah golongan orang-orang yang suka membid'ahkan orang lain. Itulah ahli bid'ah. Okey? Semua benda dibid'ahkannya. Nah, orang baca Quran bid'ah, orang nak baca doa lepas makan bid'ah, orang berzikir lepas sembahyang bid'ah, orang berselawat masa sembahyang tarawih bid'ah. Faham? Orang baca doa buka puasa bid'ah, orang baca talqin orang mati bid'ah. Itulah golongan ahli bid'ah. Hendaklah kita jauhi. Faham? Mereka bukan golongan yang beramal soleh, tapi membid'ahkan amal soleh orang lain. Hati-hatilah. Ramai golongan ini. Kalau orang tanya apa makna ahli bid'ah, ialah mereka yang suka membid'ahkan orang lain.